GDP Indonesia naik, angka pertumbuhan diumumkan, grafik ditampilkan, pejabat tersenyum, dan media arus utama menuliskan judul optimistis. Dari tahun ke tahun, kita mendengar narasi yang hampir sama. Ekonomi tumbuh, fundamental kuat, Indonesia berada di jalur yang benar. Namun di sisi lain, di kehidupan nyata, banyak rakyat justru merasakan hal yang bertolak belakang. Harga kebutuhan pokok terasa semakin berat. Lapangan kerja tidak selalu sebanding dengan jumlah pencari kerja. Dan daya beli kelas menengah mulai tergerus. Pertanyaannya sederhana, tapi jawabannya jarang dibahas secara jujur. Jika GDP Indonesia naik, mengapa hidup rakyat tetap terasa sulit? Untuk memahami paradoks ini, kita harus mulai dari satu hal mendasar. Apa sebenarnya GDP itu? Gross Domestic Product atau Produk Domestik Bruto adalah ukuran nilai total barang dan jasa yang diproduksi di suatu negara dalam periode tertentu. GDP sering diperlakukan sebagai indikator utama kesehatan ekonomi, bahkan menjadi simbol keberhasilan sebuah pemerintahan. Ketika GDP tumbuh, narasinya adalah negara maju, ekonomi membaik, dan kesejahteraan meningkat. Namun masalahnya, GDP hanya mengukur aktivitas ekonomi, bukan distribusi kesejahteraan. Disinilah letak kesenjangan antara angka statistik dan realitas sosial. GDP bisa naik karena beberapa faktor. Bisa karena investasi besar masuk, bisa karena ekspor meningkat, bisa karena proyek infrastruktur masif, atau karena konsumsi kelompok tertentu meningkat tajam. Tetapi GDP tidak bertanya siapa yang menikmati hasil pertumbuhan itu. GDP tidak peduli apakah keuntungan terkonsentrasi pada segelintir korporasi besar, pemegang konsesi sumber daya alam, atau elite finansial. Selama ada transaksi dan produksi, GDP akan tetap tumbuh. Di titik ini, GDP menjadi indikator yang netral secara angka, tetapi sangat politis dalam penggunaannya. Di Indonesia, struktur pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh sektor-sektor tertentu. Pertambangan, energi, komoditas, dan proyek infrastruktur skala besar menyumbang porsi signifikan terhadap GDP. Ketika harga komoditas global naik, atau ketika investasi asing masuk ke sektor ekstraktif, angka GDP melonjak. Namun sektor-sektor ini seringkali padat modal, bukan padat karya. Artinya, nilai ekonominya besar, tetapi serapan tenaga kerjanya terbatas. Rakyat kebanyakan tidak otomatis ikut menikmati kenaikan tersebut. Di sisi lain, sektor yang paling dekat dengan kehidupan rakyat, seperti usaha mikro, kecil, dan menengah, justru sering menghadapi tekanan. Biaya produksi naik, daya beli konsumen melemah, dan akses pembiayaan tidak selalu mudah. Ketika UMKM tertekan, jutaan rumah tangga ikut terdampak. Tetapi, penurunan atau stagnasi sektor ini tidak selalu terlihat jelas dalam angka GDP nasional, karena kontribusinya tersebar dan tidak sespektakuler proyek besar. Masalah berikutnya adalah distribusi pendapatan. GDP per kapita sering digunakan untuk menunjukkan rata-rata pendapatan warga negara, tetapi rata-rata ini menutupi jurang ketimpangan yang sangat lebar. Ketika pendapatan kelompok atas meningkat drastis, angka rata-rata ikut terdongkrak, meskipun sebagian besar masyarakat tidak mengalami kenaikan yang sama. Dalam kondisi seperti ini, GDP per kapita naik, tetapi kesejahteraan mayoritas rakyat stagnan atau bahkan menurun. Kenaikan GDP juga tidak otomatis berarti kualitas hidup meningkat. GDP tidak mengukur biaya hidup, tidak menghitung tekanan inflasi secara langsung, dan tidak memasukkan faktor seperti akses kesehatan, pendidikan yang terjangkau, atau rasa aman dalam bekerja. Jika pendapatan naik sedikit tetapi harga kebutuhan pokok naik jauh lebih cepat, maka secara real, rakyat justru menjadi lebih miskin. Namun dalam statistik GDP, kondisi ini bisa tetap terlihat positif. Kita juga perlu membahas soal konsumsi. Salah satu komponen terbesar dalam GDP Indonesia, konsumsi rumah tangga memang menyumbang porsi besar. Tetapi konsumsi ini sangat bergantung pada daya beli. Ketika kelas menengah mulai berutang untuk mempertahankan gaya hidup atau sekadar bertahan, konsumsi tetap berjalan, GDP tetap naik, tetapi fondasinya rapuh. Pertumbuhan berbasis utang bukan pertumbuhan yang sehat dalam jangka panjang. Selain itu, ada peran investasi asing dan globalisasi ekonomi. Banyak proyek besar di Indonesia melibatkan modal asing, teknologi asing, bahkan tenaga kerja asing untuk posisi tertentu. Secara statistik, aktivitas ini tetap dihitung dalam GDP Indonesia. Namun keuntungan akhirnya seringkali direpatriasi ke luar negeri. Nilai tambah yang tinggal di dalam negeri terbatas, sementara dampak sosial dan lingkungan ditanggung oleh masyarakat lokal. GDP naik, tetapi manfaat bersih bagi rakyat tidak sebanding. Dalam konteks geopolitik, GDP juga menjadi alat narasi. Negara-negara besar, lembaga keuangan internasional, dan investor global menggunakan GDP sebagai ukuran kelayakan sebuah negara. Pemerintah pun terdorong untuk menjaga angka ini tetap tumbuh demi kredibilitas internasional. Akibatnya, kebijakan sering diarahkan untuk mengejar pertumbuhan angka,
bukan kualitas pertumbuhan. Proyek yang cepat menaikkan GDP lebih diutamakan daripada pembangunan yang merata dan berkelanjutan. Kita juga jarang membahas bagaimana GDP menghitung biaya kerusakan. Ketika hutan ditebang, tambang dibuka, dan lingkungan rusak, aktivitas ekonominya tetap menambah GDP. Biaya kesehatan akibat polusi, hilangnya mata pencaharian tradisional, dan kerusakan ekosistem tidak dikurangkan dari GDP. Dalam logika GDP, bencana bahkan bisa terlihat sebagai peluang ekonomi karena ada aktivitas rekonstruksi. Ini menunjukkan betapa terbatasnya GDP sebagai ukuran kesejahteraan. Masalah ketenaga kerjaan menjadi contoh nyata lainnya. GDP bisa tumbuh tanpa menciptakan cukup lapangan kerja berkualitas. Banyak pekerjaan yang tercipta bersifat informal, tidak stabil, dan minim perlindungan. Secara angka, ekonomi tumbuh. Rakyat bekerja lebih keras untuk pendapatan yang relatif stagnan, sementara biaya hidup terus meningkat. Disinilah muncul pertanyaan mendasar. Untuk siapa pertumbuhan ekonomi itu? Jika pertumbuhan hanya dinikmati oleh segelintir pihak, maka wajar jika rakyat merasa terasing dari angka-angka resmi ketika pemerintah berbicara tentang pertumbuhan. Rakyat berbicara tentang bertahan hidup. Dua bahasa yang berbeda ini menciptakan jarak kepercayaan yang semakin lebar. Bukan berarti GDP tidak penting. GDP tetap berguna sebagai salah satu indikator makroekonomi. Masalahnya muncul ketika GDP dijadikan satu-satunya tolak ukur keberhasilan. Negara-negara maju pun mulai menyadari keterbatasan ini. Mereka mulai melengkapi GDP dengan indikator lain seperti ketimpangan, kualitas hidup, indeks kebahagiaan, dan pembangunan manusia. Namun dalam praktik kebijakan, GDP masih sering menjadi raja. Untuk Indonesia, tantangannya adalah mengubah kualitas pertumbuhan. Bukan hanya seberapa besar ekonomi tumbuh, tetapi bagaimana pertumbuhan itu dibagi. Apakah menciptakan pekerjaan yang layak? Apakah memperkuat industri domestik? Apakah melindungi kelompok rentan? Dan apakah berkelanjutan secara lingkungan? Tanpa itu, pertumbuhan hanya akan menjadi angka yang indah di atas kertas, tetapi hampa di kehidupan nyata. Rakyat merasakan kesulitan bukan karena mereka tidak memahami data, tetapi karena mereka hidup di dalam realitas yang berbeda dari narasi statistik. Ketika penghasilan tidak sebanding dengan pengeluaran, ketika akses rumah layak semakin sulit, ketika masa depan terasa tidak pasti, maka kenaikan GDP terasa tidak relevan. Inilah jurang antara ekonomi makro dan pengalaman mikro yang jarang dibahas secara jujur. Maka, ketika kita mendengar kabar bahwa GDP Indonesia naik, pertanyaan yang seharusnya diajukan bukan hanya seberapa besar kenaikannya, tetapi siapa yang diuntungkan? Apakah pertumbuhan itu memperkuat kedaulatan ekonomi atau justru memperdalam ketergantungan? Apakah ia memperkecil ketimpangan atau malah memperlebar jurang sosial? Diskusi ini penting agar publik tidak terjebak dalam euforia angka, tetapi juga tidak terperosok dalam pesimisme buta. Memahami GDP secara kritis membantu kita melihat bahwa ekonomi bukan sekadar grafik, melainkan soal manusia, kehidupan, dan masa depan. Angka bisa naik, tetapi kesejahteraan harus diperjuangkan. Semua inilah yang perlu kita sadari bersama. GDP Indonesia bisa saja terus tumbuh, tetapi tanpa perubahan arah kebijakan dan kualitas pertumbuhan, rasa sulit di tingkat rakyat akan tetap ada. Disinilah peran diskusi publik, kesadaran politik, dan kontrol masyarakat menjadi sangat penting. Terima kasih telah menyimak pembahasan ini sampai akhir. Semoga video ini membantu kita melihat angka ekonomi dengan lebih jernih dan kritis. Jangan lupa untuk terus mengikuti dan mendukung channel Geo Ekonomi Politik sebagai ruang diskusi tentang ekonomi, kekuasaan, dan kepentingan global. Terima kasih sudah berkunjung dan sampai jumpa di pembahasan berikutnya.